Halo adik di Hidro Academy semua, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Abdul. Kali ini kita akan membuat sebuah project yang menggunakan Arduino Uno, yaitu sebuah game ya, tepatnya yaitu kita akan bermain Snake Game. Snake Game atau game ular. Mungkin adik-adik udah pernah nyobain gitu ya main game ular biasa dibilangnya atau main snake game. Nah, sekarang kita akan coba buat snake game yang kita create sendiri menggunakan Arduino. Nah, di sini kita akan menggunakan Arduino, lalu kita akan menggunakan joystick, lalu ada potensio untuk mengatur kecerahan dari si LED-nya. Nah, nanti dan akan ada dot matrix LED matrix dibilangnya yang akan digunakan sebagai layar. Sekarang kamu akan ceritakan dulu masalah LED matrix atau biasa kita bilang LED matrix atau dot matrix. Nah, kenapa begitu? Karena dia adalah kumpulan dari LED gitu. Jadi di dalamnya itu sebenarnya LED yang nanti akan kita atur bagaimana nyalanya. Jadi kalau dan ini versi kecilnya ya. Jadi kalau kalian lihat LED yang di pinggir jalan, yang kalau suka ada gambarnya, ada kayak TV-nya dan segalanya, yang kita lihat ada video yang berputar, itu juga adalah LED yang diatur mana yang high, mana yang low gitu. Nah, jadi kalau di sini kita punya LED atau dot matrixnya itu 8 kali 8. Apa sih maksudnya 8 kali 8? Itu tuh artinya 8 baris atau 8 row dan 8 kolom. Gitu. Jadi 8 baris dan 8 kolom. Jadi dia akan punya satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, gitu. Nah, jadi akan ada 8 kali 8 LED yang kalau kamu mau nyalain, jadi kalau dia nggak nyala dia mati nih kayak gini di samping. Tapi kalau kamu pengen nyalain kayak yang merah yang itu dan misalnya dia ada di sini nih, titik yang ini kan ada di sini. Jadi kalau kita pengen menyalakan titik yang ini, LED yang ini, dan karena ini adalah LED dot matrix dengan tipe aktif high. Jadi kalau dia mau kamu aktifkan, maka kamu harus memberikan bit 1 atau nilai 1 atau nilai high di bagian yang ini. Yang lainnya harus kamu kasih nilai 0. Jadi kalau misalnya kamu mau nyalain yang ini misalnya sebelah sini gitu ya, itu kamu bisa bikin semuanya 1 2 3. Nah, di bagian yang paling ujung di sini kita berikan dia angka 1. Jadi kita berikan dia bit 1. Yang lainnya masih 0 lagi. Gitu. Jadi kalau kamu pengen mau aktifin yang sebelah sini, maka kasih dia nilai 1. Mau dia di nilai sini, kasih dia 1. Jadi kalau mau bentuk huruf A, maka kamu harus bikin misalnya kalau kita mau bikin huruf A, maka di sini dirubah jadi misalnya huruf angka 1 deh, angka 1. Angka 1 dan kita misalnya pengen bentuknya gini. Misalnya gitu. Maka di yang bagian ini kita rubah dia jadi 1 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 gitu. Jadi kamu merubah si nilai dia supaya tampilannya menjadi angka 1. Nah, begitulah cara kerja dari sebuah dot matrix. Kalau dia menjadi sebagai aktif low, jadi ada aktif high dan ada aktif low. Yang mana nih? Kamu harus tahu dia aktif high atau aktif low sebuah LED matrixnya. Jadi kalau dia aktif low, maka ini kebalikannya. Kalau kamu mau aktifkan dia, maka kamu berikan dia bit low atau bit rendah, bit bawah. Tapi kalau misalnya dia aktif high, saat kamu mau menyalakan dia, maka berikan dia aktif high atau aktif yang tinggi. Oke, sekarang kita coba bikin rangkaiannya ya. Kita lihat langsung di freezingnya Kak Abdul. Oke, ini freezingnya. Ini tadi yang Kak Abdul bilang. Di sini ada Arduino 1, lalu ada LED dot matrix.
lalu ada joystick dan ada potensio. Nah, di sini kita hubungkan saja potensionya dulu. Pertama kita ambil dulu di Arduino-nya 5 volt, kita taruh di atas, ground kita taruh di bawah, di bagian ini yang paling atas. Lalu kita sambungkan potensionya yang ground dengan ground, yang VCC yang high dengan VCC, lalu bagian tengahnya keluaran dari output dari potensio kita masukkan menjadi input di analog A5. Kita taruh di sini. Lalu kita ambil LED dot matrixnya, yang bagian atasnya ke atas ini ya, yang nggak ada. Nah, lalu yang VCC yang yang ada IC-nya itu di bagian bawah. Lalu di sini kamu baca ada VCC, ada GND, ada DIN, ada CS, dan ada CLK. Nah, yang VCC-nya itu masuk ke 5 volt, yang ground-nya itu masuk ke bagian ground, lalu ke DIN itu data in itu masuk ke digital 12. Ke sini ke digital 12. Lalu yang CS itu masuk ke 11. Kalau yang CLK itu masuk ke 10. Jadi 10 11 jadi 12. Jadi di sini 12 11 10. Masuk ke sini. Lalu di sini kita punya joystick. Joysticknya di sini ada. Di sini kamu bisa lihat. Joysticknya ada GND, ada 5 volt, ada VRX, ada VRY, dan ada SW. Kita udah bahas joystick waktu minggu kemarin. GND-nya masuk ke GND, 5 voltnya masuk ke VCC di bagian atas, lalu VRX-nya itu akan masuk ke bagian analog in, analog yang nomor A2. Jadi masuk ke A2, lalu VRY-nya itu masuk ke yang A3. Yang SW-nya kita cuekin karena kita nggak butuh switch. Jadi kita nggak perlu merangkai atau menghubungkan si SW-nya. Nah, jadi seperti ini rangkaiannya. Silakan kalian rangkai dan kalian lihat lagi videonya kalau memang nanti kalian lupa. Nanti akan dikirimkan ke kalian gambar rangkaiannya supaya kalian lebih gampang dalam merakitnya. Oke, jika sudah kita rangkai seperti ini, pastikan semua kabel-kabelnya terpasang dengan benar dan seperti gambar seperti gambar rangkaian yang ada. Jadi kalian kalau memang ada yang susah, silakan nanti kalian hubungi ke pihak Diro. Nah, setelah kita hubungkan semuanya, sekarang mari kita ketik programnya. Mari kita bahas tentang programnya. Programnya nanti akan dikirimkan juga ke kamu karena programnya cukup panjang. Nah, jadi nanti program akan dikirimkan, gambar akan dikirimkan, dan kita sekarang akan bahas bagaimana cara kerja dari si programnya. Kita masuk ke Arduino-nya Abdul ya. Oke, di sini. Di sini kita akan menggunakan library include. Di sini kita akan menggunakan library LED control.h. Jadi LED controlnya dipastikan di laptop atau di komputer kalian sudah dimiliki ya. Kalau memang tidak, nanti dari pihak Diro juga akan mengirimkan beserta si library-nya. Kalau library-nya belum terpasang, pastikan library-nya sudah terpasang di folder libraries-nya yang ada di Arduino. Nah, jadi kalian kita pakai library-nya LED control. Lalu kita buat pin yang tadi kita sudah masukkan, kita daftarkan. Jadi kita masukkan struct pin di sini, joystick X-nya itu tadi ada di A2, joystick Y ada di A3. Kalau joystick VCC itu ada di 15, joystick GND itu ada di 14. Gitu. Jadi kalau misalnya di sini kalian bisa ini hanya untuk virtual joystick saja gitu. Jadi kalian bisa lihat di sininya. Kalau ada bingung penjelasannya bisa lihat di sebelah kanan ya, di bagian komen. Lalu ada short potentiometer di A5, CLK di 10, pin 10, CS di 11, DIN di 12. Nah, lalu LED metricnya pertama kali kita berikan dia intensity-nya ada di 6. Lalu di message speed-nya itu kita bikin di 5, initial shake-nya itu kita maunya di 3 pertama kali untuk nanti kita bisa adjust. Nah, lalu di sini kita mulai setupnya serial begin, kita menggunakan baud rate-nya yang 115-200 untuk komunikasinya biar kita bisa tahu.
Lalu initialize yang pertama kali, lalu dia akan calibrate joysticknya ada di mana. Lalu dia akan panggil fungsi dari show snack message. Nah, ini nanti akan scroll the snack message around the metric. Ini buat void-voidnya apa? Ini fungsi-fungsinya nanti bisa kita bahas di bawah. Lalu dia masuk ke loop. Dia yang pertama kali dia akan menggunakan voidnya generate food, itu memberikan makanan nih kayak gini nih makanannya untuk nanti dimakan sama si snacknya. Lalu dia akan scan joystick untuk menentukan apakah ada pergerakan atau tidak. Lalu dia akan calculate snake, itu akan menunjukkan berapa banyak snake yang ada dan handle game state-nya nanti berjalan. Begitu terus program utamanya. Nah, sekarang kita akan lihat variabel-variabel yang tadi sudah kita buat tuh untuk kita lihat di sini gitu. Apa-apa saja tadi sih si initialize itu ngapain aja, calibrate ngapain aja, show next message itu ngapain aja. Nah, di sini kita pertama kali kita akan memberikan dulu ke pin apa ke LED metricnya, LED control metricnya. Pin din itu data in, pin itu CLK, pin CS, 1. Jadi di sini kita bisa lihat yang poinnya itu ada di row-nya itu 0, 0. Jadi cuman ada titik 1 aja. Jadi jangan panjang-panjang untuk masalah poinnya. Koordinatnya itu dari X dan Y. Jadi nanti menentukan dia ada di mana itu menggunakan poin diatur sendiri oleh si Arduino, tapi menaruhnya dengan X, Y atau X-nya ada di mana, Y-nya ada di mana. Jadi X itu baris, Y itu di kolom. Lalu dia akan kalau menang dan ada game over itu dia berikan. Jadi ada namanya win itu jadi menang atau game over itu selesai. Nah, di sini kita lihat panjang. Nah, di sini snack length itu adalah yang paling pertama adalah 3. Tadi kan kita setnya tadi ada di 3. Snack speed yang pertama ini adalah 1. Dan ini bisa berubah seiring dengan kita rubah potensiometernya nanti. Nah, snack direction-nya adalah 0. Jadi kalau misalnya pertama kali 0, maka snack-nya akan diem. Itu yang paling pertama ya, inisial pertamanya. Lalu ada up, right, down, left, 1, 2, 3, 4, 1, 2, itu 2 itu must be up, left ke bawah itu must be right gitu. Jadi di sini bisa kita atur. Joystick threshold-nya ada di 160 untuk dia merespon kita. Lalu di sini float-nya kita tambahin ada namanya variabel yang namanya logarithmity gitu. 0,4 untuk menentukan setiap perhitungannya nanti. Nah, game board-nya itu adalah di LED metric 8 kali 8 atau 8 baris dan 8 kolom. Nah, ini yang pertama tadi, void yang pertama, generate food. Ngapain sih generate food? Generate food adalah memberikan kalau misalnya memberikan ini terus nih. Sampai kapan? Sampai snack length-nya 64. Jadi kalau misalnya sudah 64 maka kita akan menang. Ini bisa kamu ganti-ganti angka si 64 ini. Jadi kalau kamu pengennya snacknya seberapa panjang? Kalau ini snacknya harus bisa makan 64. Jadi semuanya. Jadi kecil sekali. Jadi supaya dia bisa menang, dia harus penuh karena 64, 8 dikali 8. Nah, lalu dia akan random kalau memang belum 64 maka dia akan random di mana kolomnya, di mana row-nya buat si food-nya nanti. Gitu. Nah, jadi dia akan terus scan joystick, ini scan joystick untuk membaca analog read nih dari sini nih. Ini yang paling penting. Ini apakah up, right, down, left, yang mana gitu. Nah, kalau memang misalnya ini adalah untuk mengaturnya arahnya. Nah, ini calculate snack gitu. Jadi snack direction kalau dia misalnya right, maka dia akan terus tambah terus. Ini nih ini yang terjadi kalau memang misalnya yang ini nih. Ini up, down, left, right ini akan memanggil yang ini. Kalau right itu apa? Up itu ngapain? Right itu ngapain? Down itu ngapain? Dia akan terus menambah. Jadi ini nanti sifatnya akan 1, 2, 3, 4, 5, 6 berubah terus. 1, 1, 1, 1, 1. Kalau udah satunya di sini pindah, 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 pindah. Sebanyak berapa panjangnya si snacknya.
Oke, nah di sini kita bisa lihat di sini ada lagi yang kata paling penting, decrement. Oke, Snake Row. Nah, kalau emang misalnya menang, handle game state ini yang tadi, if game over atau win, unroll snake. Jadi balikin lagi snake-nya ke 0. Jadi kalau tadi udah panjang 30, tapi mau game over atau win, ini adalah done ya, sorry maaf. Jadi, sorry, atau. Jadi kalau mau game over atau menang, maka snake-nya akan dibalikan lagi ke awal. Kalau game over, maka akan keluar show game over message. Kalau menang, maka show win message. Nanti kita lihat game over message-nya apa, win message-nya apa. Nah, ini terus ini the game, win, false, game over, false, balikin lagi semuanya kembali lagi ke awal. Clear of display gitu ya. Dia balikin lagi layarnya, hilangin semuanya, nggak ada, balik lagi ke pertama kali. Nah, ini dia akan lalu delay flash the screen 5 times, lalu dia akan balik lagi ke awal. Nah, ini untuk calibrate joysticknya. Di sini inisial pertama kali gitu ya, ada joystick. Joystick-joysticknya disiapkan semuanya. Lalu kita lihat lagi yang penting dari sini. Nah, oke nih. Nah, ini kalau misalnya snake message pertama kali. Jadi pertama kali keluar akan tulisan snake. Jadi kalau kalian lihat, ini apa sih kok panjang banget? Ini adalah yang tadi. Dot metric ini kita taruh semuanya di sini, di dalam. Jadi kan dia 8 kali 8. Jadi kalian bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini pertama kali. Jadi 0 yang sampai sini ke bawah itu adalah yang pertama kali. Jadi nanti kalau kalian cek lagi, jadi kalian baca per 8 ya. Nah, di sini. Nah, kalau di sini apa ini? Ini ada tulisan S. Ini kalau kalian baca nih, bentuk satunya itu adalah S. Lalu ini adalah N, ini adalah A, ada K, dan ada E. Siapa yang bisa lihat? Lalu ini game over, tulisan game over ada ke samping G, A, M, E, O, terus ke samping sini. Over, game over. Lalu kalau misalnya ini score message, berapa skornya? Skor. Lalu di sini dia akan menampilkan skornya. Skornya mana aja? Skornya dari sini. Jadi skornya ada di sini. Yang kalau misalnya ini yang angka satu. Ini 0, sorry. Ini 0. Ini 1. Ini 2. Ini 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 9. Nah, jadi kalau memang misalnya berhasil, maka dia akan terus main terus. Kalau memang kalah, maka atau menang, maka ini akan di stop dan kembali lagi ke awal. Nah, seperti ini dan dia kembali lagi clear of display. Nah, kalau memang sudah diketik dan dimasukkan programnya, sekarang kita coba untuk verify. Oke, setelah di verify kita upload. Oke. Nah, di sini akan tulisannya snack. Ini kalau kayak gini ini kebalik ya. Ini masih kayak gini nih cara lihatnya. Karena ini protoboardnya ada di bagian bawah. Oke. Nah, ini kalian tinggal gerakin aja nih. Oh, ini karena kabel kebalik nih. Nah, maka pindah tuh footnya. Jadi footnya setiap kali kamu deketin kepalanya, paling depannya maka dia akan pindah. Nah, ada pindah lagi footnya, pindah lagi. Cari lagi. Nah, dimakan lagi. Nah, jangan sampai nabrak. Kalau nabrak kamu game over. Nah, kayak gini terus pindahin. Nah, game over kabelnya. Skornya berapa tuh? 9. Cuman kabel bisa makan 9. Game over. Gitu kelihatan. Kebalik ya? Kebalik ya? Kebalik ya? Berarti gini. Yes. Saya lagi lebih jelas. Nah, jadi setiap kali kalian menang harus sampai full banget. Harus. Nah, ya. Nah. Nah.
Oke, oke. Nah, kalian bisa atur kecepatannya di Potensio nih. Jadi kalau mau lebih cepat lagi, kamu bisa atur kecepatannya di Potensio. Nah, ini jadi wah, bup, bup. Kalah deh Kabul. Nah, ada skor game over. Gitu. Nanti kalian bisa coba mainin lagi, coba bikin, coba dimainin. Nanti coba jangan lupa di videoin dan ditunjukin ya ke tim Dironya. Bisa dikirim videonya atau kalian masukin di Instagram lalu kalian tag Diro_ID. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan bisa langsung kalian tanyakan kepada tim Diro atau kalian simpan dulu pertanyaannya untuk nanti kita bahas bareng-bareng di kelas online yang akan kamu ikuti. Selamat bermain lagi. Bye.